Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arik Kurniawan 13. Oke, pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa waktu ini saya menggunakan Xperia XZ2 AU. Jadi versi AU yang mana ini dari yang kita tahu kalau user Xperia itu pasti bilang kalau yang AU itu UBL-nya no. Ya, jadi ini agak susah untuk misalnya teman-teman mau root, mau ya oprek dan lain-lain, ini kurang maksimal. Lebih mudah kalau kalian punya yang unit yang Docomo. Nah, untuk seminggu ini apa yang saya rasakan? Oke, yang pertama kita langsung bahas ke sinyal ya, masalah sinyal. Oke, untuk kita tahu unit Xperia ini di Indonesia tidak resmi untuk saat ini dan mungkin ke depan tidak akan pernah resmi. Jadi saya ini beli di Bank Beno, ini belinya udah cukup lama ya, 1,5 bulan yang lalu lah. Di sana dijamin kalau sinyalnya aman. Jadi memang sejauh ini sih nggak ada masalah dengan sinyal. Jadi ya untuk yang saya rasakan sinyal ini sedikit lemah bila kalian itu berada di jangkauan BTS yang kurang bagus ya. Tetapi dengan kondisi yang sama di HP lain dengan provider yang sama itu sinyal masih bisa menangkap. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat sinyalnya di unit yang saya pakai ini, Telkomselnya hanya 1 bar paling kecil di bawah. Nah, di situ menandakan kalau sinyal ini tidak lebih baik daripada HP-HP yang resmi. Tetapi bukan berarti tidak bisa dipakai. Ya, ini saya beli di Bank Beno dengan harga yang cukup murah pada waktu itu ya. Harganya sekitar 2.125.000. Kalau sekarang udah turun dengan unit yang sama yang mulus seperti ini sangat mulus ya. Saya katakan ini sangat mulus. Teman-teman bisa lihat kondisinya sangat oke. Sekarang harganya cuma 2 jutaan. 2 juta pas, bahkan ada yang jual di harga 1,9, jadi udah sangat turun. Kalau misalnya teman-teman pengen nyari unit ini, saya sarankan langsung ke XZ3 saja, karena di XZ2 itu kayaknya nanggung banget gitu. Kalau XZ3 semua fitur flagshipnya kalian bakal dapat. Nah, untuk masalah sinyal tadi tidak ada masalah pemblokiran ya. Sejauh yang saya pakai, saya tetap bisa telepon, saya tetap bisa SMS menggunakan jaringan 4G LTE. Ini kalau saya keluar dari tempat ini, jaringannya cukup full ya. Ini karena di dalam ruangan terhalang oleh beberapa tembok, jadi agak susah. Tapi sejauh saya pergi-pergi ke satu tempat, sinyalnya masih bisa diandalkan. Oke ya, untuk IMEI aman, itu yang saya rasakan. Nah, hal yang kurang nyaman kedua setelah sinyal adalah masalah GPS. Ya, waktu itu saya mencoba menavigasi di kota Semarang, padahal itu bukan di pinggiran ya, benar-benar di tengah, hampir di tengah kota. Yang mana kalau HP pada umumnya itu di kota sinyalnya sangat maksimal lah ya dibanding dengan di beberapa tempat atau di daerah kabupaten, kecamatan dan lain-lain. Nah, saya sempat lost GPS itu 3 kali ya selama saya menggunakan HP ini untuk navigasi. Jadi waktu itu navigasinya itu ke suatu tempat di kota Semarang, lalu saya klik navigasi dan mulai navigasi itu pertama aman. Lalu setelah jalan beberapa menit itu sinyal GPS saya lost, hilang sama sekali, nggak dapat sinyal. Jadi di sini GPS-nya tertunda padahal sinyalnya penuh. Nah, itu saya mengalaminya 1 kali. Setelah itu normal kembali. Saya nggak tahu penyebabnya, apakah memang GPS HP ini kurang baik atau bagaimana, tetapi saya sempat mengalami itu. Nah, itu kendala yang kedua. Lalu ada hal berikutnya lagi adalah ini nih, menu gestur ya. Jadi ini sudah Android 10 kalau teman-teman mau lihat. Ini sudah Android 10 versi yang paling terakhir lah ya. Nah, ini. Jadi ini 1 Mei 2020 patch keamanannya. Ya cukup tertinggal memang, tapi sudah Android 10 jadi aman.
Untuk update sistem Google Play-nya itu terupdate ya 2021 bulan 1 tanggal 1. Jadi nggak ada masalah di sini. Nah, masalahnya adalah di fitur HP Sony ini tidak memiliki navigasi gestur yang mana kita bisa swipe untuk back, terus kita bisa swipe ke atas kayak gitu ya. Jadi fitur andalan di Android 10 tidak bisa kita rasakan di sini. Itu buat teman-teman yang sudah pakai ini mungkin sudah tahu. Itu ya yang kurang nyaman. Tapi kalian bisa akali itu dengan aplikasi FNG namanya, Fluid Navigation Gesture. Nah, ini saya sudah pernah coba dan bisa, tetapi saya merasakan hal yang jauh tidak nyaman lagi setelah saya mengaktifkan FNG itu. Jadi layarnya sangat sensitif. Bahkan saya baru kayak gini aja kadang udah kepencet. Mungkin teman-teman menyebutnya ghost touch ya, atau mencetnya acak gitu. Nah, saya merasakan itu ketika saya menggunakan FNG dan sangat tidak nyaman ketika buat ngegame. Jadi itu opsi ya, kalau kalian pengen dapat nav gesture ya kalian bisa pakai ini di Xperia XZ2 ini di Android 10. Nah, saya lalu uninstall ini dan saya menggunakan tema. Tema ini cuma buat ini doang, ngilangin tombol back sama ration aja, tapi tetap sebenarnya ada nih. Kalau dipencet tuh ada, tapi di sini diilangin. Jadi kalau dipencet aja keluar. Nah, jadi ini seolah-olah tampilannya di Android 10. Nama temanya itu kalau nggak salah Xperia One. Ini saya dapat dari grup ya, grup Facebooknya. Nah, ini Xperia One. Kalian cari aja di Play Store ada. Ya minimal tampilannya oke lah ya, kayak Android 10 nih. Walaupun titiknya ini terlalu tinggi sih menurut saya, kurang ke bawah lagi. Selain hal-hal yang tidak enak itu, saya merasakan hal enaknya juga. Yang pertama adalah untuk masalah multitasking ini HP ini sangat bisa diandalkan. Meskipun saya membuka banyak sekali program kayak gini, jarang sekali saya mendapati yang namanya lag ya. Lag dan lain-lain itu hampir jarang sekali saya rasakan. Saya buka Instagram ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Kayak gini, oke-oke aja. Terus saya ngegame, untuk performanya juga oke. Mau bus simulator, mau Mobile Legend, semuanya bisa dimainkan dengan kondisi terbaiknya, kondisi grafik tertingginya, nggak ada masalah di situ. Jadi untuk performa saya salut dengan Snapdragon 845 ini, meskipun udah ketinggalan beberapa tahun masih bisa diandalkan. Oke, nggak ada masalah dengan performa. Berikutnya adalah untuk kamera. Nah, untuk kamera ini yang menurut saya cukup saya utamakan kenapa saya membeli HP ini ya. Jadi untuk kamera yang menjadi andalan saya adalah untuk Full HD 60 fps-nya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen update story ya, update story itu kan di Android story Instagram ya, di Android itu terkenal dengan gambarnya yang kurang maksimal, gambarnya goyang-goyang dan lain-lain. Nah, di HP ini kita bisa mengakalinya dengan sedikit trik. Yang pertama, kalian harus rekam di Full HD 60 fps supaya pixel atau supaya informasi gambar itu padat ya, sehingga ketika di play itu gambarnya halus. Nah, berikutnya setelah kalian record, kalian masuk ke foto di Google Foto ini, kalian bisa stabilkan dengan menu bawaannya sini. Nah, di sini bisa kalian edit. Nah, ini ada fitur ini nih, stabilkan ini. Klik aja, nanti dia akan distabilkan. Nah, setelah selesai kalian simpan hasilnya. Lalu trik ketiganya, kalian pakai Instagram bukan official, tapi dari Instander. Nah, jadi ini bukan Instagram official ya, yaitu pilihan sih, sejauh saya pakai aman-aman aja. Nah, di Instander ini kita bisa menyeting supaya tidak ada kompresi di sini. Nih, quality improvement. Nah, kita bisa centang semua supaya foto video yang kita upload itu menjadi maksimal, hasilnya tidak terkompres dengan begitu banyak, sehingga nanti story IG kita tuh jadi lebih oke lagi ya, nggak setara iPhone sih memang, tapi jauh lebih baik ya. Beberapa ada yang komen, bang storynya pakai apa, ya pakai Android juga, pakai Xperia XZ2. Jadi ini salah satu poin yang cukup menarik menurut saya, kalian bisa coba. Oke ya, berikutnya adalah kalau gaming oke, terus baterai nih, oke, masalah baterai. Mungkin ini kapasitasnya kecil ya, kalian pasti sudah
underestimate atau alah paling baterainya boros. Sejauh saya pakai ini ya, SOT-nya setiap harinya itu antara 6 jam sampai dengan 7 jam. Saya selalu mendapat screen on time di angka segitu, dimana HP-HP zaman sekarang SOT-nya mungkin 8-9 jam, dan kalau saya masih dapat di angka 6 jam, ini masih di batas normal, batas wajar. Mungkin kalau SOT-nya 3 jam, 4 jam itu ya udah, saya nggak akan pakai HP ini. Saya juga males dengan baterai seboros itu. Nah, sejauh saya pakai untuk gaming itu, misalnya Mobile Legends ya, main 4 game rank, itu masih nggak akan sampai habis banget. Misalnya dari 100% ya sisanya 79 atau 70% gitu untuk main 4 game. Jadi termasuk irit. Untuk baterai health-nya ini masih di angka 2700-an. Ini kan kapasitasnya 3100 kalau nggak salah. Kita bisa cek di GSM Arena. Xperia XZ2. Jadi untuk kapasitasnya 3180. Nah, ini waktu saya dapat masih di angka 2700-an, dan itu masih cukup banget dengan layar yang cukup besar Full HD dengan gambar yang cukup vibrant. Jadi kalau kalian bisa lihat langsung HP-nya, ini layarnya emang jernih banget sih menurut saya. Ya meskipun masih kalah dengan layar OLED-nya XZ3 ya, tapi ini masih sudah cukup untuk nonton film dan lain-lain. Nah, itu untuk baterai, jadi performanya masih sejauh ini masih oke. Lalu yang berikutnya adalah untuk speaker. Nah, speakernya karena ini stereo, saya selalu sangat menikmati buat nonton film, terutama filmnya ini nih. Kalau kalian lagi ngikutin Attack on Titan ya. Attack on Titan yang final season. Nah, ini oke banget nih kalau buat nonton. Jadi saya pakainya Iki ini buat nontonnya. Sangat memuaskan lah untuk audio. Saya tidak menggunakan yang getar-getar itu ya, fitur getarnya, karena itu bikin ribet malahan. Lalu hal positif lain yang saya rasakan adalah ini ya, desainnya. Menurut saya sih kalau ini keren sih. Cuman masalah fingerprint yang kata orang kalau mencet ke kamera karena desain tempatnya ini kurang bagus, menurut saya enggak juga, karena kalau udah terbiasa saya nggak pernah meleset mencet kamera, saya selalu mencet ke sini, jadi ini oke-oke aja. Untuk performanya ya kalau panas ya ini nggak sampai kerasa panas banget, enggak. Lalu hal terakhir yang saya rasakan agak sedikit menyebalkan adalah mencari tempered glass dan juga soft case-nya. Ini saya pakai soft case My User di Tokopedia, ini murah, harganya 15 ribuan. Ini susah banget nyarinya untuk cari softcase yang bagus karena memang unitnya sudah discontinue. Maksudnya bukan unit barang mainstream yang kayak misalnya Redmi Note 8. Kalian akan sangat mudah mencari softcase HP tersebut. Oke teman-teman, itu pengalaman saya, mungkin bisa jadi pertimbangan. Terima kasih sudah menonton, semoga tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.